Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Sebelum perkuliahan sastra lisan ini kita mulai, mari kita buka dengan membaca umul kitab. Semoga kita memperoleh barokah dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. Mahasiswa sekalian, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Semangat ya untuk ikut perkuliahan kita hari ini ya. Semangat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu kebudayaan, apa itu folklore, apa itu sastra lisan. Kita juga sudah membahas tentang berbagai macam hal yang nanti akan kita lakukan selama satu semester ke depan. Nah, hari ini kita akan coba berbicara tentang genre sastra lisan. Genre itu artinya jenis-jenis sastra lisan. Apa saja sastra lisan itu yang bisa kita pelajari. Mahasiswa sekalian, sebenarnya sastra lisan itu sudah kita kenal bahkan sejak kita belum tahu ABCD. Sejak kita belum tahu baca tulis. Mengapa demikian? Karena nenek kita, kakek kita, orang tua kita itu sudah biasa bercerita, mendongeng kepada kita. Biasanya kalau kita sedang rewel, nggak mau tidur malam hari, biasanya ibu kita atau ayah kita dongeng untuk kita. Kita senang, kemudian kita tertidur dengan lelap. Nah, masyarakat kita dari zaman dulu leluhur kita sampai sekarang itu mencoba ya menjadikan sastra lisan ini sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai, pesan-pesan, hal-hal yang luhur bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang genre sastra lisan. Teman-teman bisa lihat yang ada di layar apa saja jenis sastra lisan itu. Pertama ada bahasa rakyat atau dialek. Yang kedua ada puisi rakyat. Yang ketiga ada cerita rakyat. Yang keempat ada ungkapan tradisional. Yang kelima sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lebih jauh tentang berbagai aspek sastra lisan ini. Coba sekarang saya tanya sebelum saya lanjutkan materi ini. Somad, contohkan bagi saya bahasa rakyat atau dialek yang kamu tahu di sekitar kita. Dialek yang ada di sekitar kita contohnya seperti di Jember sendiri. Ya, contohkan apa itu? Yang sedang viral Pandalungan. Pandalungan, oke. Terdiri dari beberapa macam bahasa. Jadi misalnya begini, dialek itu ya, sama-sama bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya orang Jember dengan orang Banyuwangi dengan orang Surabaya ada sedikit perbedaan. Sama-sama bahasa Madura, tapi ada perbedaan antara bahasa Maduranya orang Sumeneb dengan bahasa Maduranya orang Bangkalan. Misalkan. Orang Sumeneb nyebut baan, orang Bangkalan nyebut hedah. Nah, itu namanya perbedaan dialek dalam bahasa rakyat di sekitar kita. Oke, berikutnya saya bertanya kepada Iqbal, bisa berikan contoh tentang puisi rakyat. Contoh yang paling mudah apa? Puisi rakyat. Pantun. Oke, pantun. Kita sering mendengar di televisi, misalkan banyak orang ngomong pakai pantun, bahkan pejabat-pejabat menutup pidatonya dengan pantun. Kita sering juga, misalkan antar kita sendiri berteman ketika bicara pakai pantun. Ya, sebenarnya pantun itu kalau dulunya itu tidak sembarangan dipakai. Pantun itu biasanya dipakai dalam
keadaan tertentu yang dianggap penting. Misalkan dulu itu biasa orang berbalas pantun saat lamaran, ya. Kalau yang pihak perempuan nggak bisa jawab pantun dari pihak laki-laki, maka nanti yang menentukan tanggal perkawinan dan lain-lain dari pihak laki-laki. Sebaliknya begitu, kalau yang laki-laki nggak bisa membalas pantun dari yang perempuan, jadi adu pantun begitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada cerita rakyat. Sofyan, berikan kepada saya contoh cerita rakyat yang ada di sekitar kita. Nyi Roro Kidul. Nyai Roro Kidul, ya, contohnya itu. Ada banyak contoh yang lain, misalkan di daerah Sumber Salak di sini, daerah Palu Ombo itu ada yang disebut Petilasan Damar Wulan. Itu ada cerita rakyat di sekitar kita, di Jember ini sendiri tentang Damar Wulan. Sosok yang dianggap lahir dari masyarakat kecil, ya, yang kemudian dia menjadi raja. Orang biasa yang karena sakti mandraguna juga memiliki kepandaian yang luar biasa, dia kemudian bisa menyelamatkan kerajaan dari kejahatan seorang penguasa zalim yang bernama Minak Jinggo. Wah, ini ceritanya panjang gitu. Nah, selain itu ada lagi satu genre sastra lisan yang mungkin biasa juga kita dengar sehari-hari, namanya peribahasa. Ya, ini disebut dengan ungkapan-ungkapan tradisional. Peribahasa ini kalau di dalam bahasa Arab disebut mahfuzat. Misalkan kalau dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Di dunia sekitar kita, dunia pesantren misalkan, baik yang berbahasa Jawa maupun berbahasa Madura, banyak peribahasa-peribahasa yang selalu menjadi pegangan, ya, pegangan moral bagi kita semua. Jadi fungsi dari sastra lisan itu juga akan sangat membantu, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, selama satu semester ke depan, salah satu bentuk penugasan yang akan saya bebankan pada perkuliahan kita ini adalah teman-teman nanti akan menelusuri, akan terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan untuk mencari sebanyak-banyaknya di daerah sekitar Anda macam-macam sastra lisan itu. Nanti dari banyak jenis sastra lisan ini kita akan saring, kita akan pilih bagaimana, ya, sastra lisan yang berbahasa Arab, dan itu yang mungkin nanti akan menjadi sumber bagi tugas-tugas kalian ke depan, khususnya tugas akhir kalian. Baik, sekarang saya beri waktu kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bertanya apapun tentang sastra lisan ini. Siapa yang mau bertanya dulu? Apa mulai Iqbal, Somad, atau Sofyan dulu? Silakan angkat tangan. Bertanya apapun tentang ini. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas dari tadi. Nanti setelah ini kita akan coba brainstorming, studi lebih jauh tentang sastra lisan itu. Silakan angkat tangan. Iqbal mau tanya tentang apa? Di Jember sendiri kan itu Pak, ada salah satu tokoh yaitu Habib Soleh Tanggul. Beliau mempunyai karya qasidah. Nah, qasidahnya beliau itu apakah juga termasuk sastra lisan? Pertanyaan yang bagus sekali dari Iqbal. Justru itu penting untuk kita telusuri lebih jauh. Saya sendiri belum tahu pastinya, ya, karena saya belum punya data tentang itu. Tetapi jika kita bisa membuktikan bahwa qasidahnya Habib Soleh Tanggul itu awalnya beliau ucapkan secara lisan, tidak beliau tulis, apalagi misalkan beliau mengucapkannya dengan spontan di suatu acara, itu masuk bagian dari sastra lisan. Apalagi kemudian salah satu unsur sastra lisan yang patut kita renungkan itu adalah bahwa karya ini memiliki pengaruh yang luas dan dari generasi ke generasi. Ya, pengaruhnya itu terasa dalam suatu komunitas tertentu. Seperti Habib Soleh Tanggul ini kan
pengaruhnya jelas ya, pengikutnya juga banyak. Apa yang beliau sampaikan, beliau ajarkan itu menjadi pegangan moral bagi banyak orang dari beberapa generasi, mungkin 2 atau 3 generasi. Maka jika memang kita bisa membuktikan bahwa qasidah itu awalnya adalah lisan, maka ini termasuk bagian dari sastra lisan. Ada pertanyaan lagi? Somat mungkin, silakan mau bertanya apa? Apapun pertanyaannya. Jangan malu-malu. Ini adalah bagian dari perkuliahan. Jadi kalau Anda tidak bertanya, padahal Anda penasaran, maka Anda justru tidak akan menemukan insight pengetahuan. Silakan, tanya tentang apapun. Boleh tanya tentang pantun, tentang dialek, tentang cerita rakyat, dan lain sebagainya. Sofyan mungkin? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba, ya. Saya akan bertanya, oke ya, akan ada kuis. Sekarang tanggal 26 Juli. Oke, 26 Juli. Juli itu 7. A, B, C, D, E, F, G. Nama kalian yang ada G-nya siapa ini? Somat ya? Ada G-nya? Oh, Iqbal. Iqbal lagi, tidak apa-apa. Bal, kira-kira kalau kamu saya kasih tugas untuk mencari contoh sastra lisan di masyarakat, apa yang akan kamu atau apa yang ada dalam pikiranmu pertama kali? Yang terbayang, saya akan mencari ini. Apa kira-kira, Bang? Mungkin yang akan saya cari pertama itu pujian-pujian yang dibaca-baca di musola-musola. Bagus. Apa alasannya? Di desa saya itu banyak, di beberapa musola orang-orang sepuh itu membacakan pujian-pujian yang itu belum ketemu asalnya dari mana. Oh, Jadi mungkin sangat cocok untuk diteliti apakah itu sastra lisan apa bukan. bagus, bagus sekali. Jadi memang begini, puji-pujian itu secara turun-temurun biasanya dipraktekkan di musola-musola. Tetapi kita tidak tahu sanadnya dari mana. Kita tidak tahu ini siapa yang pertama kali membawanya dan bagaimana prosesnya, kenapa ini sampai kepada kita. Oke, jika itu yang akan kamu lakukan, maka itu bisa menghasilkan sebuah penelitian yang bagus, yang orisinil, belum pernah ada sebelumnya. Baik, teman-teman sekalian, perkuliahan kita hari ini akan kita tutup, dan minggu depan kita akan bersama-sama memperdalam tentang bagaimana mekanisme dan cara penelusuran sastra lisan. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menemukan sastra lisan dengan kriteria tertentu. Bagaimana sih caranya kalau kita sudah menemukan sastra lisan, caranya kita ini untuk mengolahnya ya, menjadi produk penelitian yang bagus itu seperti apa? Kalau perlu menjadi skripsi yang bagus itu seperti apa? Jadi hari ini kita sudah belajar bersama tentang genre atau jenis-jenis sastra lisan. Teman-teman sudah tahu tentang dialek, cerita rakyat, puisi rakyat, ungkapan tradisional, dan minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan belajar tentang metode atau mekanisme penelusuran sastra lisan. Apakah masih semangat untuk belajar minggu depan? Oke. Alhamdulillah. Semoga kita semua mendapatkan barokah. Mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asri. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang saling berwasiat tentang kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.